Hai sahabat Nusantara, virus corona baru atau COVID-19 telah menginfeksi 244.517 orang di seluruh dunia. Berdasarkan data Johns Hopkins University Center for System Science and Engineering hingga Jumat 20 Maret 2020. Dari angka tersebut, tidaknya 86.025 orang berhasil sembuh dan 10.030 orang meninggal dunia. Sementara dalam pemberitaan terkait coronavirus COVID-19, terdapat banyak istilah atau diksi yang dipakai pemerintah. Berikut penjelasannya, dilansir dari tirto.id dan liputan6.com. Pertama, coronavirus. Menurut WHO, coronavirus merupakan keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari flu biasa hingga MERS dan SARS. Nama coronavirus berasal dari proyeksi seperti mahkota di permukaannya. Corona dalam bahasa Latin berarti mahkota. 2. SARS-CoV-2 merupakan singkatan dari Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2. Nama ini ditetapkan oleh Komite Internasional tentang Taksonomi Virus (ICTV) pada 11 Februari 2020 sebagai nama virus corona baru yang menyebabkan COVID-19. 3. COVID-19 merupakan singkatan dari Coronavirus Disease 2019 disebabkan oleh virus SARS-CoV-2. 4. ODP. ODP adalah singkatan dari orang dalam pemantauan. Biasanya memiliki gejala ringan seperti batuk, sakit tenggorokan, demam, tetapi tidak ada kontak erat dengan penderita positif. ODP tidak perlu rawat inap, cukup melakukan isolasi secara mandiri di rumah setidaknya 14 hari hingga kondisi membaik. 5. PDP. PDP adalah pasien dalam pengawasan. Orang dengan status ini akan menjalani observasi melalui cek laboratorium yang hasilnya akan dilaporkan kepada Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan atau Balitbangkes Kementerian RI. PDP dikriteriakan sesuai gejala seperti demam, batuk, sesak nafas, sakit tenggorokan atau hasil observasi saluran pernafasan bawah yang terganggu dan terjadi kontak erat dengan penderita positif atau dari daerah yang terjangkit. 6. Suspek. Kemenkes RI menjelaskan suspek adalah orang atau pasien dengan pengawasan yang menunjukkan gejala infeksi corona, pernah melakukan perjalanan ke daerah yang menjadi lokasi persebaran, melakukan kontak atau bertemu dengan orang yang positif COVID-19. 7. Pasien positif. Pasien yang dinyatakan positif terinfeksi coronavirus harus menjalani perawatan di rumah sakit setelah melakukan serangkaian pemeriksaan seperti cek darah, ronsen paru-paru hingga swab. 8. Pasien negatif. Pasien yang terbukti secara medis tidak memiliki virus SARS-CoV-2 melalui uji lab. 9. KLB. KLB singkatan dari kejadian luar biasa, adalah salah satu status yang diterapkan di Indonesia untuk mengklasifikasikan peristiwa penyakit yang merebak dan dapat berkembang menjadi wabah penyakit. Sejumlah daerah yang telah ditetapkan KLB seperti Solo, Kalimantan Barat, Banten, dan DKI Jakarta. 10. Lockdown. Lockdown artinya sebuah negara melakukan pengawasan ketat di semua wilayah negara, mengunci masuk atau keluar dari suatu wilayah untuk mencegah penularan virus COVID-19. Salah satunya dilakukan oleh negara Italia yang menutup semua toko kecuali toko makanan dan apotek. 11. Social distancing merupakan cara yang dilakukan kepada masyarakat untuk menjauhi segala bentuk perkumpulan, menjaga jarak antar manusia, menghindari berbagai pertemuan yang melibatkan banyak orang, jaga jarak dengan orang lain sekitar 6 kaki atau 2 meter. Langkah pencegahan penularan ini seperti dilakukan di Bandara Ngurah Rai, Bali. 12. Isolasi adalah istilah perawatan kesehatan yang berarti menjauhkan orang-orang yang terinfeksi penyakit menular dari mereka yang tidak terinfeksi. Seperti halnya pasien positif COVID-19 diisolasi di ruang khusus. 13. Karantina. WHO merekomendasikan karantina dilakukan untuk individu yang diyakini terpapar penyakit menular COVID-19 tetapi tidak bergejala. Hal ini bertujuan agar seseorang yang mungkin terpapar tidak akan menularkan penyakit kepada orang lain karena mereka tinggal di rumah. 14. Work from home. Kebijakan work from home atau bekerja dari rumah dipilih oleh beberapa perusahaan dan pemerintah. Kebijakan work from home atau bekerja dari rumah dipilih oleh beberapa perusahaan dan pemerintah untuk dapat meminimalisir penularan virus corona. 15. Imported case. Kemenkes menjelaskan imported case yaitu kasus virus corona COVID-19 yang menimpa seseorang
yang baru kembali dari luar negeri tanpa terkait klaster manapun. 16. Local transmission merupakan penularan COVID virus yang terjadi secara lokal di lokasi tempat pasien COVID-19 saat ia berada di Indonesia, tetapi juga pernah memiliki riwayat perjalanan ke luar negeri. 17. Outbreak atau wabah. Wabah adalah peningkatan secara mendadak suatu penyakit di tempat tertentu. 18. Epidemi. Epidemi adalah suatu wabah besar atau peningkatan secara mendadak cepat dan dalam jumlah yang banyak suatu penyakit tertentu di tempat atau wilayah tertentu. 19. Pandemi. Pandemi berarti epidemi atau penyebaran penyakit tertentu yang terjadi secara global di banyak negara di dunia. 20. Rapid test adalah pengujian cepat yang tidak memerlukan instrumen rumit. Jika tes viral load sebelumnya membutuhkan waktu 1,5 hingga 2 jam, rapid test dapat memberikan hasil hanya setengah jam, 3 kali lebih cepat. Ini dimungkinkan karena terletak pada desain deteksi virus secara khusus dapat mengenali fragmen RNA dan RNA SARS-CoV-2 atau COVID-19. Tes ini memiliki pemeriksaan bawah untuk mencegah positif atau negatif palsu dan hasilnya sangat akurat. 21. Swab test merupakan serangkaian pengujian dalam mengambil sampel ludah atau lendir di tenggorokan bagian belakang atau saluran pernafasan bawah. Sampel ini diambil untuk mendeteksi ada tidaknya virus corona. 22. Hazmat suit. Hazmat suit atau hazardous material suit dikenal sebagai setelan dekontaminasi. Pakaian ini digunakan oleh tenaga medis untuk menghindari paparan virus atau media berbahaya. Ini sangat diperlukan untuk melindungi tenaga medis dari penularan virus merawat pasien. 23. Spesimen merupakan sampel dari organisme yang diambil untuk mengetes ada tidaknya virus di dalamnya. 24. Screening pasien merupakan proses pemeriksaan sekelompok orang untuk memisahkan orang yang sehat dan orang yang beresiko memiliki COVID-19. 25. Cluster merupakan istilah untuk mengkategorikan dari mana asal penyebaran virus. Istilah cluster ini merujuk pada seluruh pasien yang tertular di tempat yang sama. 26. Tracking pasien merupakan tindakan melacak riwayat aktivitas pasien sebelum diduga terjangkit COVID-19. Riwayat ini meliputi riwayat perjalanan, tempat apa saja yang dikunjungi, hingga siapa saja yang telah melakukan interaksi dengan pasien. 27. Fashiankes merupakan singkatan dari fasilitas pelayanan kesehatan yang disediakan oleh pemerintah untuk penanganan pasien COVID-19. 29. Antiseptik merupakan zat yang dapat menghentikan atau memperlambat pertumbuhan mikroorganisme yang penggunaannya aman pada jaringan hidup seperti permukaan kulit atau membran mukosa. 29. Cairan desinfektan merupakan zat kimia yang digunakan untuk membersihkan dan membunuh kuman pada benda tak hidup. Kegunaannya untuk mensterilkan benda-benda dari pertumbuhan kuman dan bakteri. 30. Vaksin adalah obat yang kini tengah digadang-gadang ditemukan untuk menyembuhkan orang yang terkena virus COVID-19. Itulah 30 istilah terkait pemberitaan virus corona COVID-19 yang sering kita dengar. Semoga dapat menambah pemahaman kita ya. Demikian ulasan kita hari ini. Klik like jika kalian suka video seperti ini dan bagikan melalui akun media sosial kalian supaya lebih bermanfaat. Jangan lupa subscribe bagi kalian yang belum. Tulis di kolom komentar jika ada tambahan. Sampai bertemu lagi di pembahasan selanjutnya. Salam pintar.